Dengan kenaikan harga pangan saat Ramadan yang ramai belakangan ini. Harga cabai naik, harga beras naik, harga daging ayam naik, bahkan satu lagi pemirsa, harga telur juga naik. Kemarin pada saat liputan di lapangan ada loh konsumen yang rela membeli telur pecah karena kenaikan harga tadi. Ini menjadi dilematis pemirsa karena yang pusing bukan cuma ibu rumah tangga aja di rumah, tetapi para pedagang juga ikut pusing pemirsa untuk menaikkan harga, takut tidak laku. Sementara kalau menahan harga pasti tidak untung. Pusing deh pemirsa. Seperti siklus yang berulang setiap tahunnya, kenaikan harga pangan selalu terjadi sejak menjelang Ramadan, saat Ramadan, hingga menjelang Idul Fitri. Kenaikan harga pangan ini biasanya baru akan mereda selepas Idul Fitri. Ramadan tahun ini, kenaikan harga kembali terjadi di banyak daerah dan berbagai jenis komoditas pangan, mulai dari beras, minyak goreng, hingga bahan pangan yang mengalami kenaikan paling pedas yakni cabai rawit. Biasanya kan berapa, 60, sekarang jadi 90, 100. Cabai kecil itu? Iya. Kalau cabai besar? Ya, 70. Sebelumnya berapa? 40, 50. Cabai rawit kemarin sampai 140.000. Itu udah berapa lama? Baru hari kemarin sama hari ini. 2 hari. Sebelumnya berapa? Belakang, kemarinnya kan 100. Kalau cabai oren, sekarang lagi kosong ya nggak ada. Biasa harga 50 atau 55, sekarang jadi 160 per kilo. Harga cabai yang paling mahal cabai apa bang? Rawit merah. Berapa bang? Yang ori 180-an. Normalnya berapa dia? 40.000. Kalau untuk merah keriting berapa bang? Sekarang kalau yang bagus katakan 100.000. 200.000. 200.000. Ya, kemarin 120, sekarang 200.000. Apa penyebabnya dia naik nih? Kurang pasokan. Menanggapi harga cabai yang kian pedas di pekan pertama Ramadan, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi menyebut fenomena ini terjadi bukan tanpa alasan. Dalam kunjungannya di Pasar Johar Baru, Jakarta pada Rabu siang, Arief menyebut lonjakan harga cabai ini diantaranya disebabkan oleh curah hujan yang belakangan sangat tinggi, sehingga membuat petani cabai gagal panen. Meski begitu, Arief meyakini harga cabai dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan. Namun ia berharap harganya tidak boleh jatuh terlalu dalam agar petani cabai mendapat keuntungan yang layak sehingga bisa melakukan recovery. Tapi kalau positifnya harga di petani cabai hari ini recovery. Jadi kemarin 3-4 bulan lalu kan harga cabai juga jatuh. Hari ini saudara-saudara kita petani cabai bisa recovery, paham ya? Karena waktu itu harga cabai jatuh, kan dari Probolinggo, dari Jawa Timur, semua kan Magelang, Muntilan itu kan jatuh. Ya, sekarang sudah kembali lagi. Dan berikut ini adalah harga sejumlah bahan pangan dalam kurun waktu sepekan. Daftar bahan pangan tercantum adalah yang pada umumnya mengalami perubahan, baik harga naik maupun turun. Dari harga rata-rata nasional sepekan, harga cabai rawit merah yang mengalami kenaikan paling drastis. Sementara data berikut ini adalah harga sejumlah bahan pangan di Jakarta dalam kurun waktu sepekan. Data ini sekaligus menunjukkan disparitas harga antara rata-rata nasional dan Jakarta. Ada hal yang unik dari data harga cabai rawit merah, karena di Jakarta pada Kamis kemarin harganya mengalami penurunan, sementara harga rata-rata nasional masih naik. Walaupun sebenarnya harga cabai rawit merah di Jakarta juga sempat menyentuh angka Rp136.250 per kilo pada 3 Maret 2025. Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut angkat bicara terkait fenomena naiknya harga bahan pangan saat Ramadan tiba, khususnya harga beras dan minyak goreng. Amran menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga beras untuk naik, mengingat stok yang melimpah dan produksi yang meningkat.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa masih ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga. Ini anomali kalau ada kenaikan. Yang pertama, stok kita di gudang itu 2 juta ton. Mungkin 5 tahun ini tertinggi. Kemudian yang kedua, panen kita kenaikan produksi kita 52% sesuai BPS. Januari, Februari, Maret. Itu prediksi estimasi BPS. Nah, jadi tidak ada alasan untuk menaikkan harga. Yang kedua adalah minyak goreng, juga tidak ada alasan untuk naik harga. Kenapa? Kita produsen terbesar dunia. Kemudian yang lain, ayam, telur kelihatan di bawah HT, stabil, relatif stabil. Hanya beras dengan minyak goreng itu di atas HET 2, ada kenaikan 2-4%. Meski terjadi kenaikan harga di beberapa tempat, Amran memastikan bahwa stok pangan nasional, termasuk beras, minyak goreng, dan komoditas lainnya tetap aman hingga Lebaran. Dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, Amran juga berharap harga pangan bisa tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Kenaikan harga pangan memang merepotkan, apalagi terjadi di momen Ramadan. Oleh karena itu, masalah yang seolah menjadi siklus tahunan ini menjadi sorotan semua pihak. Selain masyarakat tentunya, masalah ini juga jadi perhatian pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum. Baru-baru ini ramai jadi pemberitaan saat anggota Komisi 6 DPR Mulan Jameelah mengungkapkan kekecewaannya dengan kenaikan harga sembako yang selalu naik setiap masuk Ramadan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Perdagangan dan Direktur Utama Perum Bulog Senin lalu, Mulan berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga. Mulan bahkan menilai hal ini sebagai aji mumpung. Ini harga yang mencuat, belum lagi daging Pak, harganya juga sama. Ini yang saya pengen sampaikan adalah kenapa sih kesannya seperti aji mumpung gitu loh. Ah mumpung-mumpung, ah mangpang-mengpeng. Kalau bahasa Sunda tuh mampang-mengpeng Pak, Ibu. Aji mumpung lagi puasa sama Lebaran ya udah suka-suka aja deh harganya naik. Saya tuh miris sampai sempet saya beberapa kali lihat konten istrinya dimarahin perkara dikasih uang 50.000 nggak bisa dapet apa-apa. Sejumlah langkah dan terobosan pun dilakukan pemerintah bekerja sama dengan institusi lain guna menstabilkan harga pangan saat Ramadan. Salah satunya tim Satuan Tugas Pangan Bareskrim Polri yang melakukan sidak di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi pada Senin siang ini, ditemukan sejumlah komoditas bahan pokok dijual di harga yang cukup tinggi di tingkat distributor. Di antaranya yakni cabai rawit merah di harga Rp110.000 per kilogram, cabai merah Rp55.000 per kilogram, dan cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng dengan merek minyak kita ditemukan dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp18.000, jauh dari harga seharusnya seharga Rp15.700 untuk ukuran 1 liter. Dari temuan tersebut, para pedagang mengaku sudah mendapatkan harga cukup tinggi, yaitu Rp16.500 per liternya. Selain sidak, langkah lain sebagai upaya menstabilkan harga pangan yang melambung tinggi adalah dengan digelarnya pasar murah, seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Warga berbondong-bondong berbelanja di pasar murah yang digelar di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya pada Rabu ini. Sebagaimana namanya, sejumlah komoditas bahan pangan seperti cabai rawit yang di pasaran senilai Rp120.000 per kilo, di gerakan pangan murah ini dijual murah dalam kemasan 70 gram dan 130 gram dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Ada juga gula pasir yang dijual dengan harga Rp17.000 per kilo, sementara di pasaran dijual dengan harga Rp19.000 per kilonya. Begitu pula dengan harga minyak kita per liter dijual dengan harga Rp15.500, sedangkan di pasaran dijual lebih mahal, yakni Rp17.000. Beras berapa? 68. Kalau di pasaran? Ya ini sekitar 70 ke atas. 70 ke atas. Ya, kalau bisa sih setiap hari. Apa aja yang dibeli itu tadi? Ya ini tadi ada telur, ada beras, ada bawang, ada minyak, semuanya saya beli. Menyediakan komoditas pangan dengan harga murah yang terjangkau dan
dan dekat dengan warga. Insya Allah yang di minggu ke-3 Ramadan kita adakan di Kecamatan Tandes ya. Dan selain GPM, pemerintah Kota Surabaya juga mengadakan pasar murah di serentak insya Allah di semua kecamatan nanti pada tanggal 6 Maret dan 20 Maret. Meski operasi pasar murah selalu mendapat sambutan baik dari masyarakat, ternyata langkah ini saja tak cukup. Praktisi pertanian Wayan Supadno menilai bahwa menjaga stabilitas pangan selama bulan puasa tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar saat harga naik. Menurutnya, pemerintah harus bersikap bijaksana dengan melakukan operasi pasar juga ketika harga gabah murah untuk melindungi petani. Jadi, jangan waktu harga mahal aja operasi, tetapi waktu harga murah juga harus dioperasi. Itu baru bijaksana pemerintah. Jadi ketika harga gabah murah, harusnya pemerintah operasi ke penggilingan padi seperti selama ini akhir-akhir ini. Nah, tapi itu pun juga tidak cukup sebelum kemampuan produksi kita sesuai kebutuhan kita. Di sisi lain, sebagai langkah menstabilkan harga pangan dalam jangka panjang, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya Kopdes Merah Putih ini, diharapkan tidak ada lagi harga yang jatuh di petani karena hasil panen akan diserap koperasi desa. Yang pasti dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini akan memutus mata rantai distribusi barang yang efeknya merugikan ke konsumen maupun ke produsen, ya, supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat. Pada akhirnya, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga agar upaya-upaya pengendalian harga pangan bisa optimal. Karena kenaikan harga yang rutin terjadi setiap awal Ramadan tak boleh dianggap biasa dan harus dicari jalan keluar atau solusinya. Ya pemirsa, kenaikan harga bahan pokok menjelang dan di awal bulan puasa ini merupakan fenomena yang kerap terjadi. Akan tetapi pemirsa, dengan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pasokan dan juga mengawasi harga di pasaran, tentunya ini kita harapkan bahwa dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran pemirsa. Dan semoga masyarakat jadinya dapat dengan tenang menjalani ibadah bulan puasa tanpa tertekan dengan kenaikan harga yang signifikan. Saya Adisa Fauzia, pamit undur diri, sampai jumpa di sorotan berikutnya. Ibu,